Fakultas Perawatan di beberapa program studi, ya, ada program studi Magister Keperawatan, program studi Sarjana Keperawatan. Kita punya dua program studi Sarjana Keperawatan, ada yang di kampus Jatinangor, ada yang di kampus PSDKU Pangandaran, dan juga satu lagi adalah program studi pendidikan profesi nurse. Itu 4 program studi yang kita kelola di Fakultas Keperawatan, dan hampir semua program studi sudah terakreditasi A, kecuali yang Pangandaran itu masih B karena masih baru, ya, masih belum banyak meluluskan. Nah, Fakultas Keperawatan sendiri terdiri dari beberapa departemen keilmuan, ya. Jadi kami punya departemen keperawatan dasar, departemen keperawatan medikal bedah, departemen keperawatan kritis yang kita tempati sekarang ini, kemudian departemen keperawatan maternitas, anak, jiwa, dan komunitas. Ya. Jadi ada 7 departemen di Fakultas Keperawatan. Kemudian program studi Sarjana Keperawatan ini adalah program yang paling awal dibuka, ya, sejak tahun 1994, dan bagi adik-adik yang berminat untuk masuk ke program studi Sarjana Keperawatan, ada beberapa persyaratan yang ini sebetulnya sudah ditetapkan, ya, oleh universitas, dan juga menjadi persyaratan di berbagai seleksi, baik itu SNMPTN, kemudian SBMPTN, dan SMUP. Di antaranya adalah berasal dari SMA jurusan IPA atau SMK dengan jurusan keperawatan atau farmasi. Kemudian lulus melalui salingan jalur masuk, tadi bisa SNMPTN, SBMPTN, atau seleksi masuk Universitas Pajajaran, jalur mandiri. Kemudian karena nanti akan menjadi perawat, ya, yang akan merawat orang sakit, maka diharapkan yang masuk ke program studi ilmu keperawatan itu adalah yang sehat lahir batin dan juga tidak memiliki gangguan pada mata, khususnya buta warna, ya, karena nanti akan berkaitan dengan pekerjaan. Kemudian jelas memiliki kemauan yang kuat untuk menjadi seorang perawat, karena nanti butuh beberapa karakter, ya, untuk menjadi seorang perawat ini. Kemudian juga bersedia mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Keperawatan. Nah, nanti setelah selesai program sarjana, maka dilanjut ke program profesi. Program sarjana ini sekitar 144 SKS, kalau ditempuh dalam jangka waktu sekitar 7-8 semester. Nah, kemudian lanjut ke program profesi. Karena kalau hanya lulus sarjana saja, itu menurut regulasi peraturan di Indonesia belum bisa bekerja sebagai perawat di pelayanan kesehatan, ya, karena untuk bisa bekerja sebagai perawat tentu memerlukan pendidikan profesi, kemudian memerlukan sertifikasi kompetensi. Nah, jadi dari selesai sarjana dilanjut ke program profesi selama kurang lebih 1 tahun, ya, atau 36 SKS, ya. Nah, program sarjana mungkin akan lebih banyak dilakukan di kampus, di laboratorium, ya, tapi program profesi banyak dilakukan di wahana praktek, ya, baik itu rumah sakit, puskesmas, berbeda, masyarakat, ya, di komunitas, ya, atau di tempat-tempat yang lain. Nah, kemudian juga kami juga memiliki program magister, ya, program magister ini juga kelanjutan dari program profesi. Jadi bagi yang berminat melanjutkan, bahkan sebetulnya sekarang sudah sampai ke tahap S3, ya, program doktoral. Nah, di program magister ini
akan lebih mendalami lagi spesifik keilmuan sesuai dengan minat ya. Jadi ada tadi peminatan departemen ya, misalnya magister keperawatan klinika bedah, keperawatan anak, maternitas, jiwa, manajemen, kemudian komunitas ya. Itu pilihan-pilihan atau peminatan-peminatan. Jadi prodinya adalah magister, tapi nanti ada spesialisasi peminatan yang itu akan lebih mendalami lagi keahlian dari yang berminat pendidikan magister. Jumlah SKS sekitar 43 sampai 44 SKS dan ini menghabiskan waktu sekitar 1,5 sampai 2 tahun ya, karena harus menulis tesis. Persyaratannya biasanya kami persyaratan ini dimampangkan di SMUK Unpar, di website SMUK Unpar. Jadi bisa WNI, boleh juga WNA kalau untuk program magister, kemudian lulusan program profesi nurse dari institusi pendidikan yang terakreditasi oleh LAM PTKes, kemudian memiliki sertifikat tes kemampuan akademik dan juga tes kemampuan bahasa Inggris yang itu ada beberapa institusi yang direkognisi oleh UNPAN. Jadi bisa dilihat di website, baik itu yang di lingkungan UNPAN, misalnya dari Pusat Inovasi Psikologi ataupun dari Pusat Bahasa Indonesia Universitas Pajajaran atau di tempat-tempat lain yang direkognisi oleh UNPAN. Kemudian bagi peserta yang atau peminat yang outstanding, yang memiliki karya ilmiah yang bagus, yang terbitkan di jurnal Scopus Q1, maka itu boleh untuk tidak dipersyaratkan TKA dan TKPI. Jadi ini sebagai suatu penghargaan dari Universitas Pajajaran. Ya, kemudian persyaratan secara khusus, program studi magister fakultas keperawatan ini hanya menerima dari lulusan keperawatan dan juga profesi. Kenapa? Karena nanti ada praktek yang terkait dengan bidang ilmunya, sehingga memerlukan dasar pendidikan profesi. Kemudian berbicara mengenai daya tampung, ya daya tampung, karena kita punya SDM, fasilitas dan sarana prasarana juga terbatas, sehingga tidak mungkin semua pendaftar yang beberapa tahun terakhir itu bisa mencapai ribuan ya, kalau dari semua jalur itu bisa ditampung semua. Nah, untuk kali ini, untuk program SMUK tahun 2022, maka daya tampung yang sudah ditetapkan untuk program sarjana keperawatan atau S1 kampus Jatinangor itu sekitar 60 ya, kemudian untuk Pangandaran 15. Jadi total 65. Ini yang dari jalur mandiri atau jalur SMUK ya. Karena sebelumnya sudah ada yang lulus dari jalur SNPTN dan SBMPTN. Kemudian keketatan untuk jalur SMUK ya. Program studi sarjana keperawatan untuk Jatinangor ini memang memiliki pendaftar yang cukup banyak ya. Di tahun 2020 ada sekitar 332 dan yang diterima 84. Nah, di tahun 2021 itu meningkat hampir 3 kali lipatnya, 2 kali lipat ya, 791, dan yang diterima 90. Sedangkan PSDKU ada 102 peminat, kemudian yang diterima 13. Ya, kalau dilihat dari proses pendidikan, jadi proses pendidikan mulai dari mendaftar, kemudian ujian, diterima, kemudian nanti akan melalui berbagai macam kegiatan, ya, aktivitas pembelajaran, baik itu di kelas, kemudian di laboratorium, kemudian di lahan praktek, dan biasa ya seperti
seperti hanya di sekolah-sekolah, jadi ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Nah, kemudian yang membedakan adalah ketika tahap profesi, maka akan ada di akhir itu akan ada uji kompetensi secara nasional. Uji kompetensi secara nasional. Nah, setelah lulus uji kompetensi secara nasional, baru dinyatakan lulus pendidikan profesi dan berhak menyandang gelar sebagai nurse, ya kan? Itu nanti akan mendapatkan sertifikat kompetensi, kemudian akan bisa menguruskan STR dan bisa untuk bekerja sebagai perawat, terutama di layanan kesehatan. Nah, kemudian untuk unggulan di aktivitas pembelajaran, kami memiliki beberapa unggulan-unggulan ya, diantaranya adalah keperawatan paliatif, kemudian paliatif itu bisa meliputi berbagai area ya, termasuk di kritis, di bedah, di anak, di maternitas, dan juga di komunitas, bahkan juga jiwa. Jadi kami memiliki laboratorium skill yang memadai per departemen. Ya. Kemudian selain itu juga aktivitas-aktivitas kerjasama, kemudian internasionalisasi, karena kita menginginkan ya mendukung visi Unpad bahwa harus masuk ke top dunia paling tidak 500 di tahun 2024. Oleh karena itu semua program studi bekerja keras untuk bisa meningkatkan internasionalisasi dari program studinya. Bagaimana caranya? Yang kami lakukan adalah dengan bermitra dengan berbagai institusi di luar negeri, ya, baik itu di Asia, kemudian di Amerika, bahkan di Eropa. Ya. Jadi ada beberapa mitra kerjasama yang sudah menjalin kerjasama dengan Fakultas Keperawatan. Kemudian juga sebagai salah satu upaya meningkatkan internasionalisasi, program studi juga sedang dipersiapkan untuk bisa mengikuti akreditasi internasional. Kemudian laboratorium yang lain, kami memiliki laboratorium yang mengadaptasi perkembangan teknologi masa kini, ya, misalnya menggunakan pembelajaran virtual reality dan simulation lab, ya. Jadi kami punya virtual simulation lab dan virtual reality lab. Yang ini berkat kerja keras dari teman-teman, para dosen, dan juga disupport oleh pendanaan dari Kedaireka, matching fund, dan alhamdulillah di Indonesia mungkin baru pertama Fakultas Keperawatan yang memiliki lab khusus tentang virtual reality ini, ya. Kemudian juga lab-lab yang lain, ya, lab maternitas, lab medika bedah, anak, kritis, dan untuk kritis dan gerontologi ini juga kami dilengkapi oleh alat-alat yang cukup canggih dan langka mungkin di Indonesia, ya, yaitu alat manekin dengan high fidelity, ya, yang bisa dilihat di bawah itu, yang bisa untuk simulasi. Kemudian juga untuk gerontologi kami memiliki alat gerontologi simulator, ya, yang ini juga berkat kerjasama dan bantuan dari pemerintah Jepang, ya, melalui proyek JICA. Nah, kemudian sarana prasarana yang lain ini baik yang di fakultas maupun di universitas yang bisa kita gunakan adalah perpustakaan, ada sarana olahraga, sarana pengembangan minat, bakat, dan yang lainnya begitu. Jadi cukup lengkap di Fakultas Keperawatan Universitas Gadjah Mada ini. Kemudian untuk aktivitas kemahasiswaan, ya, aktivitas kemahasiswaan ini juga sangat membanggakan, ya, beberapa mahasiswa itu bisa meraih perolehan kejuaraan baik itu tingkat nasional bahkan di internasional, ya. Dan mahasiswa yang belajar di Fakultas Keperawatan ini tidak hanya belajar melulu di kelas atau di laboratorium, tetapi juga
mereka juga mengembangkan minatnya, bakatnya, hobinya, begitu ya, baik itu di bidang kesenian, olahraga, kemudian ada yang khas untuk keperawatan itu adalah kemanusiaan, ya, kemanusiaan dan juga bagaimana memberikan bantuan kesehatan. Ya. Kita punya BINSI, kemudian ada ASN dan ada kelompok-kelompok yang lainnya. Kemudian ini adalah prestasi-prestasi kemahasiswaan, ya, bisa dilihat ya, yang sudah diraih dan itu setiap tahun terus bertambah dan kita sangat mendorong sekali universitas maupun fakultas untuk mahasiswa paling tidak ada namanya itu satu mahasiswa satu prestasi, ya, sehingga ini menjadi salah satu target dari fakultas keperawatan. Kemudian lulusan, kalau kita lihat lulusan fakultas keperawatan, alhamdulillah sampai saat ini masih banyak diminati oleh para pengguna. Bahkan sebelum lulus itu juga permintaan ke kampus ini sudah berdatangan, ya, dan kami kadang kewalahan karena tidak bisa mencukupi semua permintaan itu. Dan dari hasil tracer study atau pelacakan lulusan, rata-rata lulusan kami mendapatkan pekerjaan itu di bawah 3 bulan, ya, artinya cukup banyak yang diminati kemudian diserap ke dunia kerja, ya. Dan kalau dari survei rata-rata salary yang didapat itu sekitar 6,5 juta. Saya kira ini sudah di atas UMR atau UMP yang itu sudah melebihi dari target diktis 1,2 kali dari UMR di tempatnya, ya. Dan ini yang di dalam negeri, ya. Kemudian belum yang ke luar negeri, artinya beberapa yang bekerja di Jepang, di Belanda, kemudian di Timur Tengah itu jelas lebih dari ini. Kemudian peluang kerja, lulusan fakultas keperawatan itu bisa bekerja baik itu di tatanan pelayanan kesehatan, yang kita lihat bahwa sebagian besar tenaga kesehatan itu adalah perawat, ya, hampir 60% atau 50% lebih, ya, itu perawat. Dan kebutuhan akan tenaga keperawatan itu setiap tahun cukup tinggi, ya. Bahkan di internasional itu karena sedang mengalami beberapa negara mengalami yang namanya nurses shortage atau kekurangan perawat, ya, sehingga mereka mendatangkan dari negara yang lain, ya. Nah, Indonesia ini termasuk yang diminati, yang misalnya di Jepang atau di Timur Tengah, ya. Nah, kemudian selain sebagai care provider atau pemberi jasa pelayanan keperawatan, beberapa lulusan keperawatan UNPAD mereka juga bekerja sebagai dosen, ya. Hanya memang untuk dosen sekarang ini pemerintah sangat menekankan harus sekolah terus minimal S3 gitu, ya, kalau ingin menjadi dosen. Kemudian juga ada yang di instansi-instansi kesehatan yang lain yang tidak pelayanan, misalnya di BPJS atau di dinas kesehatan, ya, atau di lembaga-lembaga riset kesehatan, ya, seperti misalnya di Balitbangkes, ya. Kemudian juga bukan hanya di bawah Kementerian Kesehatan, ya, bisa juga di private sector, di swasta, atau ada yang di militer, misalnya di tentara, kemudian polisi, ya, kemudian juga di perusahaan alat kesehatan, baik itu perusahaan dalam negeri maupun perusahaan modal asing atau PMA. Saya kira itu peluang-peluang yang kerja yang bisa dimasuki oleh lulusan fakultas perawatan, buka, ya, sehingga tidak perlu ragu lagi dan bukan kalau ingin menjadi perawat maka jadilah perawat yang profesional, dan insya Allah kesempatan untuk bekerja berkarir sangat terbuka secara luas. Itu. Terima kasih. Baik, Prof, terima kasih atas penyampaiannya mengenai profil fakultas keperawatan. Wah, akhirnya teman-teman bisa tahu, ya,
di mana ada beberapa perawatan dari persyaratan, prasarana, keunggulan, serta tadi bahkan dialami oleh Prof. Usman itu peluang kerja serta gaji nih yang didapat oleh perawat. Nah, saya sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Usman atas penjelasannya. Nah, di sesi selanjutnya kita akan ada sharing session sedikit nih dengan para mahasiswa dan mahasiswi dari Fakultas Keperawatan yang akan diwawancarai langsung oleh Kak Ale. Pada Kak Ale, dipersilahkan. Halo teman-teman semua. Halo teman-teman semua, apa kabar? Seperti yang kalian sampaikan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelumnya cerita saya memperkenalkan diri. Saya Alika Hidayat dari Fakultas Keperawatan Angkatan 2021. Nah, tadi kita udah mendengar nih penjelasan yang seru-seru banget dari Kak Dika. Tapi rasanya kurang afdol ya kalau kita nggak dengar langsung dari mahasiswanya. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita kenalan dengan kakak yang ganteng dan cantik ini. Baik Kak, silakan masuk. Halo Kak, selamat pagi. Pagi. Nah sebelumnya, boleh tolong diperkenalkan diri dulu. Nama aku Yasmin dari Angkatan 2021 Fakultas Keperawatan 4. Nama aku Adrian, aku dari Fakultas Keperawatan Angkatan 2019. Nah oke, selanjutnya, kalau boleh tahu, kalau Kak ini masuk UNPAD lewat jalur apa ya Kak? Jalur small. Sama masuk juga. Nah oke, kalau gitu boleh dong kita tahu tanggapannya mengenai SNMP. Apakah mudah? Atau ternyata susah? Atau bagaimana ya tanggapannya? Kita kasih tahu teman-teman yang ada di rumah. Oke, kalau dari aku sendiri, alhamdulillah semua lalu aku lancar. Walaupun ada beberapa soal yang menantang, tapi semuanya berjalan dengan baik sampai aku bisa masuk ke fakultas kali ini. Oke, kalau dari aku juga mungkin sama ya kayak yang tadi. Kalau untuk juga lancar, meskipun juga ada beberapa part nih yang cukup susah juga, tapi alhamdulillah dengan usaha keras dan juga Mbak, kita bisa masuk ke perawatan. Nah, keren banget ya teman-teman. Kalau gitu, boleh tahu nggak sih apa hal-hal yang sudah dipelajari di fakultas keperawatan? Oke, kalau dari aku sendiri, dari segi keilmuan, aku jadi tahu kalau kesehatan itu bukan hanya fisiologis aja, tapi juga termasuk psikologis, kultural, sosial, dan juga spiritual. Oke, kalau dari aku karena aku dari angkatan tua ya 2019 gitu di sini. Udah cukup banyak banget yang aku dapetin di keperawatan ini dan memang benar sih kita ketika masuk perawatan ini kita juga jadi belajar bahwa kita tuh harus memandang manusia itu secara utuh gitu, secara keseluruhan, jangan cuma dari satu sisi ataupun aspek aja gitu. Nah, baik, selanjutnya di pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan kepada teman-teman semua, yaitu mengenai fasilitas. Karena seperti yang kita tahu, keperawatan tentu belum akan banyak praktek yang dilakukan, yang dimana praktek itu akan membutuhkan banyak alat. Nah, untuk alat-alatnya sendiri itu apakah disediakan dari fakultas atau mahasiswa harus membeli sendiri? Oke, kalau sama aku 1 tahun di Fakultas Keperawatan ini, dari yang aku tahu itu di Fakultas Keperawatan ada 3 gedung. Yang pertama itu ada gedung lecture, gedung dekanat, dan juga gedung laboratorium. Nah, untuk gedung laboratoriumnya sendiri ini, itu udah sangat lengkap banget, ada termasuk keperawatan medical bedah, keperawatan dasar, keperawatan komunitas, keperawatan maternitas, keperawatan kritis, dan juga keperawatan anak. Oke, dan juga mungkin aku sedikit nambahin terkait alat-alatnya juga. Kalau di sini tuh semuanya udah lengkap disediakan teman-teman. Jadi dari mulai kita misalnya tadi ya latar belakangnya dari wawancara Kang Hamdan sama Pak Dekan tuh di lab trade ini udah banyak banget alat dari mulai pusat dan juga lain-lain. Jadi untuk alat-alat itu udah disediakan. Tapi kalau yang teman-teman pengen belajar sendiri nih lebih jauh lagi, nah itu boleh banget juga untuk bisa punya alat sendiri. Gitu sih. Oke, sekian wawancara dari para mahasiswa. Terima kasih untuk kehadiran dan kayaknya atas waktunya. Nah, oke, selanjutnya kita akan segera masuk ke penayangan video profil Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Selamat menyaksikan.
Udah ada di dalam. Ada lihat. Pegang aja. Ini siapa yang pakai? Dari Gantian. gitu ya. Hobi tempat dapat di sini. Kalau ini support aja. Kalau dijumin lagi boleh? Berarti tinggal satu ya. Kalau karikan udah ada ini ya. Udah ada. Nah, tinggal artian sama itu aja. Apa udah ada ya? Udah ada. Atau kasih satu juga. Kan ikan kelihatan. Itu rapi. Apa dia? Aman. Dan masih gak? Ganti. Wajah. Ini Kebuka nggak? Sama aja tadi agak kebuka. kebuka. Satu kelihatan kebuka. Coba. Santai. Udah. Jadi diperhatikan saat di bagian perut ya. Cek. Kali-kali Kang. Oh, harus tanda pas ya? Iya, jangan deh. Agak terlalu biar kelihatan. Nanti kalian potong. Sudah ada yang kalau mungkin Perawatannya oh ini boleh dilok kan? kita walaupun jawab kita bilang Halo teman-teman, balik lagi nih bersama aku. Nah, kali ini kita akan beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman nih, terkhususnya calon mahasiswa Fakultas Keperawatan Unpad, yaitu sesi Q&A yang akan dijawab langsung oleh Bapak Dekan Fakultas Keperawatan kita, Pak Profesor Gusman Ibrahim, SKP MNSPSI, dan Ibu Manajer Pemberdayaan Alumni dan Akademik, Ibu Ida Mariati, SKP, MKP, SPMAT, PhD dan SIKAR, dan oleh Akang Adrian Dwi Agusti, yaitu mahasiswa Fakultas Keperawatan Angkatan 2019. Nah, ada beberapa nih Kang, Bu, Teh yang masuk melalui live YouTube nih. Ada satu pertanyaan yaitu dari Teh Indra Suari untuk ditujukan kepada Ibu Ida. Apakah di Unpad ada program alih jenjang D3 ke S1 tidak? Mangga Bu bisa langsung dijawab. Terima kasih Kang Hamdan. Ya untuk saat ini Fakultas Keperawatan sudah tidak menerima lagi jenjang dari D3 gitu. Jadi inputnya semua dari teman-teman SMA atau SMK. Oke, baik ya Bu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya datang dari Teh Berare Zekina Lestari. Pertanyaan ini ditujukan kepada Kang Adrian nih. Nah, Kak, jadi Teh Berare nanya nih, saya ingin menanyakan, kan di jurusan keperawatan tentunya banyak perawatan yang digunakan untuk praktek. Nah, untuk fasilitas itu semua, apakah sudah ada atau harus beli masing-masing mahasiswa nih Kak? Bisa dijawab nih Kak.
Oke, baik. Terima kasih untuk Teh Berari yang sudah bertanya ya. Jadi untuk di Fakultas Keperawatan sendiri, untuk peralatan praktiknya semuanya sudah disediakan teman-teman. Jadi teman-teman sudah tidak perlu lagi untuk membeli alat-alat yang lain. Namun kalau teman-teman pengen mengasah skillnya lagi nih, mungkin di rumah atau mungkin di kosannya bersama teman-teman yang lain, itu boleh banget untuk bisa beli alat-alat kesehatan sendiri untuk bisa berlatih. Gitu mungkin Kang Hamdan. Oke, baik Kang, terima kasih. Mungkin sudah terjawab ya untuk Teh Berari. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan tambahan nih dari Teh Berari Zekina Lestari, terkhususnya kepada Prof. Kusman selaku Dekan Fakultas Keperawatan. Yaitu untuk biaya kuliah di Fakultas Keperawatan bisa menggunakan cukai nggak, Pak? Serta apakah uang pangkal dan UKT langsung gratis bagi mahasiswa di kuliah, Pak? Yang bisa dijawab. Ya, terima kasih. Siapa tadi? Teh Berari Zekina. Ya. Jadi sesuai dengan kebijakan pemerintah dan karena UNPAD itu adalah institusi pemerintah yang maka untuk yang memiliki kit khusus atau kit kuliah itu pembiayaannya dibebas. Jadi jangan khawatir, silakan mendaftar, tapi itu harus diurus gitu ya untuk memberikan kit UKT. Baik Pak, terima kasih. Jadi buat teman-teman yang takut terkendala biaya untuk masuk Fakultas Keperawatan, tenang aja teman-teman. Di Fakultas Keperawatan itu punya sistem SNUP KIP kuliah. Jadi teman-teman bisa kuliah gratis. Nah selanjutnya ada pertanyaan nih dari Teh Abdillah Tri Afriani untuk Ibu Ida. Halo Ibu, saya kan sudah mendaftar di Fakultas Keperawatan, tapi kapan ya ujian SNUP-nya buat jalur prestasi? Begitu. Oke, terima kasih. Tadi siapa? Teh Abdillah Tri Oh, Teh Abdillah ya. Ya, Fakultas Keperawatan saat ini menerima jalur prestasi dari sains dan kemampuan keagamaan ya. Misalnya untuk teman-teman yang hafiz Quran itu bisa masuk ke jalur prestasi Fakultas Keperawatan 4. Nah, kemudian untuk seleksinya sendiri itu seleksinya berdasarkan dokumen yang masuk ya. Mungkin Teh Abida ya. Ya, Teh Abida bisa melihat YouTube sebelumnya. Ya, kira-kira penilaian untuk jalur prestasi ini apa? Jadi dilihat nanti kejuaraannya, apakah kejuaraan diperoleh itu tingkat provinsi kah, tingkat nasional kah, ataukah tingkat internasional, itu memiliki nilai yang berbeda. Jadi tidak ada seleksi khusus begitu ya, tapi dengan dokumen yang dimasukkan. Kemudian nanti untuk pengumumannya sendiri itu akan dilaksanakan berbarengan dengan SNUP yang lainnya, yaitu sekitar tanggal 18 Juli. Ya, dan teman-teman yang ingin mendaftar melalui jalur prestasi ini masih ada kesempatan sampai 30 Juni untuk daftarnya. Mungkin seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk ke Fakultas Keperawatan itu bisa langsung daftar nih, mumpung masih buka. Nah, selanjutnya ada pertanyaan masuk lagi nih setelah YouTube kita, yaitu dari Teh Fadila Khairunisa. Pertanyaan ini ditujukan kepada Pak Dekan. Pertanyaannya adalah, Prof, untuk pendidikannya itu berapa tahun ya? Gitu, Pak. Pendidikan sarjana itu ya. Siap. Jadi sarjana untuk pendidikan sarjana S1 ya itu kurikulumnya dirancang untuk 3 tahun setengah sampai 4 tahun ya. 3 tahun setengah itu bagi yang rajin ya, yang memiliki katakanlah mau bekerja keras ya, tekun, itu bisa fasilitasi untuk kurikulum sekarang itu 3 tahun setengah. Kemudian untuk profesi itu sekitar 2 semester. Oke, baik Prof, terima kasih atas penjelasannya. Dan ini ternyata teman-teman yang pada nonton itu pada antusias sekali. Bu, silakan. Mereka banyak bertanya nih. Bahkan ada pertanyaan selanjutnya nih dari Teviantika Salsabila, yaitu seberapa besar peluang SNUP Pangandaran jurusan keperawatan DKU ya, Kak. Ini pertanyaan ini ditujukan kepada Ibu Ida Mariam. Oke, ya terima kasih Tevian ya. Untuk keketatan ini, ya, terima kasih Tevian. Untuk keketatan ini sebetulnya hampir tidak jauh berbeda antara PSDKU dengan Jatinangor ya. Jadi untuk Jatinangor sendiri itu 1:9 ya. Jadi dari 9 pendaftar 1 orang yang akan diterima, sedangkan untuk PSDKU sendiri itu 1:8 gitu ya. Jadi tidak berbeda jauh.
Kemudian, nah cuma memang dari pendaftarnya cukup lumayan banyak juga ya. Kemarin itu, tahun kemarin itu yang daftar ke Jatinangor itu ada 790 dan yang kita terima 90 ya, jadi tadi 1:9. Kemudian untuk yang PSDKU ini kemarin yang daftar itu ada 102 dan yang kita terima 13 orang. Mungkin seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu. Nah, dilihat banyak banget nih Bu pertanyaan masuk, tapi karena mungkin melihat waktu ya, kita mungkin ambil satu pertanyaan terakhir ya Bu, yaitu dari Teristi Nurfitiawati. Ini pertanyaan ini ditujukan juga ke Ibu Ida, yaitu jika daftar ke Fakultas Keperawatan pakai KIPKA, apakah biaya semuanya ditanggung KIPKA atau tidak? Begitu. Oke, terima kasih. Ya, untuk KIP ini biaya yang ditanggung itu adalah biaya UKT ya, jadi biaya semesteran. Nah, untuk biaya semesteran ini, jadi teman-teman tidak perlu membayar selama pendidikan yang sudah ditentukan waktunya. Kurang lebih karena pendidikan keperawatan ini tidak hanya akademik ya, tapi juga bersatu dengan pendidikan profesi, sehingga yang ditanggung itu selama 8 semester untuk akademik dan 2 semester untuk profesi. Jadi jika teman-teman dari KIP ini melebihi masa studi yang ditentukan, maka sisanya dia harus bayar mandiri. Seperti itu Pak Hamdan. Dan mungkin ini juga informasi untuk teman-teman yang apply untuk KIP. Untuk teman-teman yang apply KIP dan tidak di ACC KIP-nya, maka teman-teman akan dikenakan UKT sesuai dengan penghasilan dari orang tuanya. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Karena untuk yang semua secara umum itu UKT-nya kita ambil UKT tertinggi. Nah, namun untuk teman-teman yang apply KIP ini UKT-nya akan disesuaikan dengan penghasilan dari orang tuanya. Mungkin seperti itu kan, Hamdan. Oke, baik Ibu Ida, terima kasih atas penjelasan Ibu. Mudah-mudahan jawaban dari Prof. Kusman, Bu Ida, serta Kang Amjad tadi menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang merasa pertanyaan belum dijawab oleh Bapak, Ibu, serta akan yang ada di depan, mungkin akan dijawab setelah acara ini berlangsung. Jangan kecewa ya teman-teman. Pantengin aja terus di Instagramnya Fakultas 4, Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran. Nah, mungkin sekali lagi terima kasih kepada Bapak Gusman, Ibu Ida, Kang Adrian yang telah meluangkan waktu serta menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih juga teman-teman. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Langsung aja, langsung kuis. Kuisnya bridging aja ke kuis kan. Habisin. Apa lagi pertanyaan deh? Udah ada. Jawabannya berarti ada yang tahu lagi. Ntar saya tahu siapa yang tahu dia.
Siap. Kamera ini. Pertanyaan jawaban. Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama aku dan Aku Ale. nah, tadi setelah kita dari awal udah menyaksikan penjelasan tentang profil Fakultas Keperawatan dan Fakultas Manda. Sesi Q&A bersama mahasiswa dan mahasiswi juga udah, bahkan udah tur kampus juga. Nah, jadi kali ini supaya teman-teman gak bosan nih ngeliat kita mulai ya Ale. Jadi kita akan ngadain suatu sesi nih yang bakal buat teman-teman langsung semangat. Yaitu kita akan ada kuis nih buat teman-teman yang dapat menjawab dengan tepat dan benar, teman-teman tentunya akan mendapat door prize dari kami. Nah, betul. Kali ini kita akan ada kuis yang nantinya kalau teman-teman pada menang, kita akan memberikan door prize untuk teman-teman ini. Benar banget nih. Door prize-nya apa tuh Kak? Door prize-nya apa ya? Waduh, Apa ya? Ditunggu aja, oke? Kalau kita Iya, teman-teman. pantengin terus kita. Oke? Benar. Oke, mungkin gimana nih Kak? Langsung ke pertanyaan pertama kali ya? Iya, boleh. Karena berapa lama lagi, karena aku teman-teman juga udah penasaran kan, apa tuh door prize-nya? Jadi kita mulai aja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu sebutkan lokasi kampus Fakultas Keperawatan. Yang tahu boleh silakan chat di kolom. Tadi kayaknya udah dijelasin sama Udah Bapak Dekan kita ya. dong, udah dijelasin. Tapi teman-teman juga pada nanti pada tahu dong. Pasti ini merupakan pertanyaan yang mudah. Oke, gimana nih Kak? Apakah udah ada yang menjawab nih? Kalau sudah ada yang menjawab di kolom chat, Kapan lagi cari tahu tentang Fakultas Keperawatan terus dapat door prize? udah mendapatkan 2 gunung dan 1 batu. Ayo teman-teman, ayo. Yang di YouTube juga bagaimana? Apakah sudah ada yang menjawab di kolom chat? Kita ulang lagi, sekali lagi nih pertanyaan. Aku ulang lagi. Oke, pertanyaan yang pertama tadi sebutkan lokasi kampus Fakultas Keperawatan. Nah, ini bisa dibilang pertanyaan yang cukup mudah ya kali. Wah, tentu dong. Itu kan tempat di mana kita syuting ini sekarang. Di Fakultas Keperawatan tercinta kita. Ah, benar banget. Ayo teman-teman, yang tercepat loh, ini cuma 1 komentar loh. Pertanyaan pertama. Nah, baik. Dilihat-lihat sudah ada yang menjawab ya di kolom chat. Sudah ada ya? Ada. Waduh, siapa tuh Kak Ale? Bisa disebutin nih? Selamat kepada Kak Fatin. Sudah benar menjawab pertanyaannya. Wah, selamat buat Kak Fatin. By the way, kita pengen tahu juga nih Kak Ale. Jawabannya tuh apa sih Kak Ale? Nah, untuk jawabannya benar ya tadi, yaitu di Jatinangor dan di Pangandaran. Waduh, benar. Berarti Kak Opat ini dari awal Kak nyimak banget nih. Aku apresiasi nih buat Kak Ale. Keren. Dan sekali lagi selamat buat Kak Fatin yang telah berhasil menjawab pertanyaan pertama. Tunggu ya surprise-nya. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan kedua. Aku ini mungkin Kak Ale. Boleh Bang. Oke, pertanyaan kedua, diterima baik-baik ya. Pertanyaan kedua itu siapakah
nama dekan dari Fakultas Keperawatan. Wah, tadi Pak Dekan udah dari pagi sampai sekarang, sampai Q&A tadi kita duduk di sini nih teman-teman. Pasti pada tahu dong. Ayo yang tahu, untuk yang hadir di Zoom boleh silahkan di-chat di kolom chat, dan untuk yang di YouTube boleh silahkan chat di kolom Telegram. Wow, udah ada yang menjawab ternyata Kak Hamdan. Waduh, seru ya, jadi sebenarnya. Ya. Coba kayak di Zoom bisa bicara nggak? Coba on mic ya di Zoom. Kalau mungkin yang udah ngejawab di Zoom ini bisa bicara nggak ya? On Bisa on mic nggak? Bisa on mic. Halo, salam. Mungkin dengan siapa di mana? Saya Utami Husniyudani dari Garut. Panggilannya siapa? Utami. Utami. Halo Kak Utami. Halo Kak Utami. Mungkin sebelum itu aku ulangi lagi ya pertanyaan. Nanti langsung Kak Utami jawab ya. Ya. Oke. Pertanyaannya tadi, siapakah nama dekan Fakultas Keperawatan? Bisa langsung dijawab nih kalau kamu. Bapak Usman Ibrahim S1 MSPHD. Waduh, benar banget. Gelarnya pun hafal. Benar banget, tapi tadi ada yang kurang sih satu. Apa? Profesornya apa disebut? Ya nggak apa-apa dong. Kan kalau tadi udah berhasil menjawab sampai ke gelar-gelarnya. Udah Waduh, keren. tapi karena Kak Utami udah berani nih dan udah paling cepat nih daripada teman-teman yang lain. Nah, berarti Kak Utami berhak mendapatkan door prize dari kami. Sekali lagi selamat Kak Utami. Nanti untuk door prize akan dihubungi oleh panitia ya. Dipantengin terus. Oke, next. Oke, Bisa Kak Ale. next ya. Next pertanyaan akan dibacakan oleh saya, yaitu biasanya nih Fakultas Keperawatan itu disingkatnya jadi apa ya? Wah. Waduh. Dari tadi kayaknya udah Iya, kita sebut ya kita Iya. kali-kali ya. Kali-kali. Jadi buat teman-teman yang merasa udah tahu jawabannya bisa langsung nih jawab di kolom chat Zoom ataupun di live YouTube. Akan ada door prize yang menanti nih teman-teman. Kapan lagi ya kan? Bahkan mungkin di Zoom juga ada ya jawabannya. Ayo dong. Oh, katanya udah ada yang jawab nih di kolom chat YouTube. Siapa nih Kang dan namanya? Tadi siapa aku lupa soalnya namanya Kurma. Apa ya? Oke, selamat buat Kak Furmawati yang sudah tepat menjawab apa singkatan dari Fakultas Keperawatan. Selamat Kak. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya tentang Kak Ale. Sebelumnya kita berdoa dulu dong untuk Kak Furmawati untuk karyanya nanti bisa berhubungan dengan kami. Oke. Guys, mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Ale. Pertanyaan nomor 4, aku ya. Iya dong. Oh ya boleh. Itu narasumber mahasiswa yang tadi diwawancarai masuk lewat jalur apa nih? Oke, diulang sekali lagi ya. Narasumber mahasiswa yang tadi diwawancarai oleh Kak Ale masuk ke Fakultas Keperawatannya lewat jalur apa nih? Bisa langsung nih teman-teman yang pengen door prize dari kami bisa langsung jawab di kolom chat Zoom ataupun live YouTube. Dan mungkin menjadi topik bahasan juga ya. Jadi sudah pasti pada tahu dong teman-teman di rumah apa jawabannya. Kayaknya udah di spoiler juga nih di poster. Iya, udah di spoiler Kegiatan juga hari ini tadi ya. ya, benar-benar. Ya mungkin ada Kak Utami yang lain seperti Kak Utami berani berbicara gitu di Zoom atau di live YouTube. Ayo teman-teman yang tahu boleh chat di kolom chat ataupun di live. Gimana nih Kak Ale? Kita tunggu ya Kak Ale. Nah, udah ada jawaban masuk nih Kak Ale. Dari siapa tuh Kak Ale? Apa ya? Dari KRBMPTN. Selamat Kak, sudah benar dan menjawab pertanyaan. Oke, selamat sekali lagi kepada KLMPTN. Jawabannya, tunggu dulu Kak Ale. Kita juga pengen tahu jawabannya dong. Nanti dikira panitia luar. Kalau saya sih tahu, atau mungkin kamu jangan-jangan yang nggak tahu. Siapa coba Kak kalau nggak tahu? Tadi Kak RBMPTN itu menjawab SNIP. Benar kan? Benar kan?
Betul, betul. Berarti kakak juga matiin dong dari tadi. Ya dong, aku yang host masa aku nggak berarti. Betul, betul. Jadi sekali lagi selamat kepada Kak Erwin Meta yang telah menjawab. Ditunggu ya dermasnya. Setelah ini akan dihubungi oleh panitia. Oke, pertanyaan terakhir nih teman-teman. Jadi jangan sampai mau kalah sama yang lainnya. Ini mau pertanyaan terakhir dan hadiah terakhir nih buat teman-teman yang berhasil menjawab. Mungkin pertanyaan terakhir akan disampaikan oleh Kak Ale nih. Oke, pertanyaan terakhir, last but not least. Sebutkan salah satu persyaratan mengikuti program sarjana di Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Ini juga udah dibahas ya. Ini 1 atau 2 atau 3 kali? Ada berapa ya? Ada berapa ya? Teman-teman menjawabnya 1 ya? Satu aja. Udah. 1 aja loh teman-teman. Dari sekian banyak persyaratan yang telah dijelaskan oleh Bapak Dekan kita tadi, masa teman-teman pada nggak ingat? Ingat dong, kan tadi dibahas. Ayo untuk teman-teman yang tahu yang ada di Zoom boleh chat di kolom komentar dan untuk YouTube, Twitter, stream boleh chat di live chat. Mana nih yang mau hadiah? Masa nggak mau hadiah sih? Aku pribadi sih kalau boleh ngejawab nih kali. Aku pengen banget sih hadiahnya. Oh iya, kalau gue juga sih udah ngejawab dari pertama sampai terakhir kayaknya ya. Apalagi pertanyaannya bisa dibilang kalau nyimak dari awal, perhatiin dari awal sampai akhir tadi mudah banget. Iya betul, udah banget. Ya juga kalau mau boleh sih. Tapi karena hari ini buat teman-teman yang hadiahnya, jadi kita ngalah dulu. Iya dong. Jadi gimana teman-teman? Apakah ada yang udah menjawab? Oh, udah ya? Oh, udah ada. Oh, Ya, hadiah terakhir. kita nggak akan dapat hadiahnya berarti ya kan? Udah deh, nggak apa-apa. Semua ya, nggak apa-apa. Untuk teman-teman kali ini spesial. Oke, penjawab terakhir itu adalah Kak Iyas. Yeay, selamat untuk Katias. Dulu ya. Oke Kak Ale, tadi udah 5 pertanyaan dan hadiahnya udah habis ya Kak Ale. Oke, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Kusman Ibrahim, SKPM dan PhD, yang telah memaparkan mengenai profil Fakultas Keperawatan. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Kak Yasmin dan Kak Adrian yang telah berbagi pengalamannya sebagai mahasiswa di Fakultas Keperawatan. Lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada acara pagi ini, baik melalui platform live YouTube ataupun melalui Zoom, dan juga yang tak lupa melalui Instagram. Oke, mungkin terakhir ya Kak Ale. Iya, terakhir. Kita Oke. oleh karena itu saya Hamdan. Saya Ale. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tunggu di askap ya.